Halo guys, salam sehat untuk kita semua. Jadi yang pertama kita buka Quantum.js, kita tambahkan After Layer dengan file AOI SHP. Setelah itu kita plugin Keymarsan, create binding unit, update, kemudian setelah square browsernya kita simpan file misalnya dengan nama pu_layer_tidung atau pu_layer tidung. Setelah itu kita simpan ke folder yang kita inginkan. Setelah itu kita misalnya foldernya adalah simulasi 50%. Nah, kita klik OK, kemudian yes. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan add vector layer untuk konservasi ya, terdiri dari mangrove, kemudian kita tambahkan lagi ada lamun, ada karang. Oke. Nah, untuk fitur konservasinya kita juga perlu menambahkan dengan hal yang sama, yaitu dengan add vector layer. Kemudian kita pilih ada budidaya laut. Untuk fitur konservasinya itu terdiri dari 5 lapisan, ada budidaya laut, kemudian ada konservasi existing, ada pemanfaatan umum, kemudian ada spot wisata, dan yang terakhir itu ada LULC. Untuk memasukkan lapisannya, add vector layer, caranya sama seperti video berikut. Nah, setelah selesai kita lakukan calculate pada fitur konservasi, yaitu lamun terumbu karang dan mangrove. Setelah itu kita ke plugin, kemudian Keymarsan, kita lakukan calculate. Nah, di sini kita klik new, kemudian kita beri nama mangrove, AOI kita ubah menjadi pu_layer tidung, dan select to measure-nya sesuaikan dengan nama gridnya. Misal karang berarti karang, mangrove berarti mangrove, dan lamun berarti lamun gitu. Untuk planet unit airnya pu_layer tidung, sementara selectnya disesuaikan dengan namanya. Setelah semua selesai kita klik run. Untuk prosesnya ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana disesuaikan dengan potensi dari laptop teman-teman masing-masing. Oke, setelah 100% kita klik OK, atau artinya calculate completed, berarti telah selesai. Kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan calculate pada cost ya, pada cost tadi kan pada konservasi, sekarang kita pada fitur cost. Nah, fitur cost itu ada spot wisata, pemanfaatan umum, LULC, dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui ya apakah tadi selesai atau tidak, maka kita bisa, maksudnya untuk mengetahui apakah tadi tersimpan atau tidak, bisa klik kanan pada pu_layer tidung, kemudian kita open attribute table.
Oke, setelah itu kita ke vektor spatial query. Nah, ini untuk melihat tadi apakah berhasil atau tidak. Oke, kita ke spatial query untuk calculate fitur cost, dimana untuk select source feature-nya kita PU Latidung, kemudian where the feature-nya kita intersect atau perpotongan, reference feature-nya sesuaikan dengan cost feature, misal budidaya laut. Kita apply. Nah, kemudian setelah kita apply, maka kita bisa lakukan klik kanan pada PU Latidung, kemudian kita lakukan pemberian nilai atau pemberian harganya. Kita ke kalkulator field, open attribute table, kita aktifkan toggle editing, kemudian kita ke calculate. Seperti ini, kita klik perbarui field yang sudah ada, kemudian PU ID-nya kita ubah jadi PU status, dan nilai costnya itu disesuaikan. Misal untuk nilai 1 itu berarti ada spot wisata dan budidaya laut, kemudian untuk existingnya kita nilai 2, dan nilai 3-nya itu pada LULC dan pemanfaatan umum. Dan jangan lupa pada setiap pemberian costnya itu kita save. Oke, setelah selesai, ini adalah data yang telah tersimpan, jadi klik 2 kali pada PU status. Oke, selanjutnya kita membuat folder baru. Misalnya kita beri nama simulasi 50%. Nah, di dalam folder itu kita juga membuat folder baru, yaitu ada input, output, dan PU. Langkah selanjutnya adalah kita copy paste 5 file PU. Jadi kelima file ini memiliki format file yang berbeda-beda. Oke, kita cari terlebih dahulu file yang dimaksud. Nah, ini ada 5 file, kemudian kita copy dan kita paste ke simulasi 50% yang foldernya itu PU. Kita paste di sini. Oke, setelah selesai kita buat lapisan faktor lagi, add vector layer untuk PU-nya PU Tidung SHP yang tadi. Setelah itu kita ke plugin Key Marsan, export to Marsan. Untuk Marsan inputnya kita ke folder input. Untuk spec date-nya kita pilih 789, dan jangan lupa untuk kita X pada key spesies dan input date sebagainya. Kemudian kita run dan kita save. Oke. Selanjutnya kita ke plugin Key Marsan configuration. Kita ke folder simulasi, kemudian boundary kita 1000, numbers kita 1000, dan kemudian untuk unlaining sesuaikan, misalnya kayak input kita masukkan ke folder input, output ke output. Setelah itu kita klik OK dan selesai. Untuk selanjutnya kita ke aplikasi Zona Cogito. Kita klik file, new project, kita isi spesifik namanya simulasi zona inti, kemudian kita checklist include Marsan, yaitu pada input yang formatnya input date, dan browsernya kita pilih yang simulasi 50% yang PU SHP. Kemudian setelah selesai kita mengubahnya, misalnya ini tadi kan bentuknya diubah menjadi spek, dan masing-masingnya itu kita beli costnya itu ada 0,05 untuk mangrove, 0,3 untuk lamun, dan karangnya itu 0,5.
Setelah itu kita run. Setelah selesai, kita ke file, kemudian kita simpan dengan nama misalnya hasil Cogito, kemudian kita save. Oke, ke Quantum JIS lagi, kita add vector layer, PU layer Tidung, SAP, kemudian kita open. Setelah itu kita ke plugin, ke Marsan, import to Marsan, kemudian ini kita pilih yang .base. Pada folder output kita pilih output underscore base, kita beri nama base untuk enter new resultnya, kemudian kita oke. Setelah selesai kita klik kanan, kemudian properties, simbol tunggal kita ubah menjadi graduasi, kemudian kolomnya kita ganti base, dan oke, akan terlihat seperti ini. Juga kita bisa bentuknya ke echelon, kemudian kita jangan lupa setelah itu kita beri nama ya. Bukan beri nama, tapi kita masukkan daratan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengubah warna daratannya, yaitu dengan klik kanan properties, kita kita lakukan atau kita mengubah warnanya. Tadi yang umum kita ubah menjadi hijau. Oke, setelah itu kita ke QGIS untuk membuat peta penelitian ya, yang lebih bagus. Kita buka terlebih dahulu aplikasi QGIS-nya. Nah, setelah itu kita untuk lapisannya kita masukkan yang tadi ya, PU layer Tidung, kemudian daratan, dan kita tambahkan OpenStreetMap. Sebenarnya untuk OpenStreetMap ini kita hanya untuk mendapatkan lokasi atau area pengamatan, tanda gitu ya, untuk mendapatkan tanda area pengamatan. Oke, save. Caranya seperti pada video. Kita menggunakan poligon, kemudian warnanya atau shape-nya kita bisa ubah, dan kemudian kita project create green layout. Nah, ini adalah proses pembuatan peta penelitiannya, peta penelitian Pulau Tidung ya. Kemudian kita perbesar. Nah, setelah perbesar kita lock layer, kita beri grid, misalnya ukurannya disesuaikan. Kemudian kita beri koordinat. Setelah itu kita berikan skalanya. Kemudian arah mata angin. Oke, kita tambahkan label untuk pemberian nama petanya, misalnya petanya adalah peta zona inti Pulau Tidung, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kemudian kita bisa juga sesuaikan fontnya. Kita juga bisa masukkan logo IPB,
tempatkan sesuai dengan posisinya, tambahkan label untuk mengisikan departemen, fakultas, dan institut. Posisinya kita sesuaikan, fontnya kita sesuaikan, kemudian kita tambahkan legenda.